Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tuan rumahnya saya hari ini spesial banget. Saya hadir di sebuah butik, sebuah rumah produksi. Wow, pokoknya semuanya saat saya datang. Mbak, keren banget sih. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam yang kedua Akhirnya kalinya. bisa datang ya ke sini. Alhamdulillah. Ke rumah. Saya tuh sebenarnya penasaran banget. Udah lama mau ke tempat seorang Ibu Mulyati yang keren banget. Kerennya apa? Karena ternyata di Covid seperti ini, orang pada terjun payung, beliau malah naik gitu kan. Keren banget. Itu yang mau kita expose, mau kita kulik-kulik seperti apa sih butiknya ternyata. Keren banget sih, Mbak. Kayak apa tuh ya? Keren banget. Mbak mau sehat? Alhamdulillah ya. Tapi tadi kita udah pakai sehat. masker ya. Kita udah pakai masker loh tadi. Cuma kita buka dulu ya, karena kita mau podcast. Mbak, gimana situasi seperti sekarang? Malah semakin optimis ya? Alhamdulillah, tetap harus optimis dong, Mbak. Optimis ya? Iya, itu modal utama. Nah, ini yang sebenarnya kenapa saya harus hadir ke tempatnya Mbak Mulyati. Mbak mau aja ya, kan kita kayaknya seumur Iya, ya. betul. 25 26 kan kita. Nggak beda jauh ya. Oke, Mbak Mul, kenapa sih awalnya membuka bisnis seperti ini? Tapi untuk sahabat-sahabat yang penasaran, nanti lihat ya. Kan tuh, liputannya ya tentang tempatnya Mbak Mulyati yang luar biasa ini. Mbak, kenapa sih awalnya buka usaha CSM? Saya tadi diapalin oleh tim produksinya di depan ini, tim produksinya. Hai, tim produksi yang ganteng-ganteng dan cantik. Lengkap loh, di belakangnya luar biasa. Nah, ini kebetulan namanya adalah CSM. CSM singkatan apa, Mbak? Cahaya Sinergi Mulia. Kagak sinergi mulia. Jadi berbeda dengan butik-butik lainnya yang di manajemenkan secara sederhana. Mbak Mulyati ini lengkap, paket, sempurna. Luar biasa. Amin, Makanya amin. mungkin itu juga ya yang menyebabkan Mbak Mul juga di Covid malah naik gitu ya usahanya. Mbak, cerita dikit dong awal mulanya ada CSM ini. Sebelum namanya CSM ya. Karena baru ketok palu kemarin ya CSM. Manajernya di belakang tuh CSM gitu bilang. Kenapa Mbak awalnya Mbak punya usaha ini bersama suami ya? Iya. Awalnya sih Sendiri. karena sendiri. sebelum menikah sudah jalan ya bisnisnya. Oke, butik dulu ya? Ya, butiknya sudah jalan sebelum menikah sudah jalan. Tahun berapa tuh Mbak sebelum nikah? Kalau perintisannya dari tahun 98. 98, Iya. berarti sampai tahun 2002 udah berapa tahun tuh? Berapa Udah tahun Mas? Lama sekali ya. Ngitung. Banyak. Banyak. Ada banyak banget. Banyak ya. Itu Ah, proses perintisan ya. perintisannya udah mulai bikin usaha-usaha Betul, kecil gitu usaha-usaha ya. kecil. Oke, terus Kalau kita dalam bentuk store-nya yang mulai ya rada rapi lah ya, manajemennya itu di 2018. 2018. Oke. Kita mulai bermetamorfosanya, scale up-nya di 2018. Nikah tahun Saya nikah 2006. 2006. Jadi setelah nikah kemudian pasti juga brainstorming dengan suami dong, Oh iya diskusi dong, ya. harus Ini jangan sevisi. jangan Betul. jualan sederhana terus, Betul, dibikin betul, butik atau store betul. gitu ya. Iya. Jadi 2018 udah mulai bikin butik. 2018 bermetamorfosanya kita membuat butik yang sedikit manajemennya berpindah dari konvensional ke semi manajerial, ke semi profesional lah gitu. Oke. Kenapa sih Mbak? Seperti itu. Mbak di titik apa sehingga kan teman-teman kita banyak ya yang punya butik-butik sederhana kemudian tutup gitu ya. Nah, Betul. apakah Mbak mengalami sebuah titik sehingga merasa ini perlu nih butiknya dibuat lebih rapi ya, betul, lebih harus. di titik mana Mbak akhirnya merubah kok merasa harus butuh perubahan itu? Sebetulnya seiring perjalanan waktu, ketika usaha kita mulai bertumbuh, kita harus ada tim. Nggak bisa bisnis itu sendiri berjalan. Iya. Rata-rata yang tidak bisa survive atau bertumbuh di bisnis itu mereka tidak membangun tim. Karena bisnis itu bukan tentang saya, tapi tentang kita semua. Yes. Bahwa bisnis adalah tim. Oke. Jadi gitu. Makanya kenapa banyak usaha-usaha itu baru mulai biasanya cepat turun lagi karena tidak membentuk tim tadi ya Mbak. Betul. Beli produknya beli bahannya sendiri, bahan mentahnya sendiri, produksi sendiri, Iya. jualan sendiri. Kalau yang kuliner biasanya dimakan sendiri juga gitu. Atau istilah kerennya ada loh Mbak. Apa? Istilah kerennya itu CEO. CEO apa tuh? Shift everything only. Dari mulai ngepel, ngelayanin, tutup toko sendiri. Iya. Nah, ternyata itu ada ilmunya loh. Ada ilmunya ya. Ada. Nah, ini biasanya langsung owner kan yang bisa menjelaskan. Tetapi memang tadi kita bicara bisnis punya Mbak Mulyati setelah kemudian 2018 merasa perlu gitu ya, merasa perlu untuk membuat sebuah perubahan. Betul. Itu di titik apa Mbak? Maksudnya kemudian Mbak mulai manajemennya secara rapi. Setelah tadi masa bawa butuh tim gitu ya Betul. untuk membuat besar gitu.
pasti semua ada prosesnya ya. Semua mulai pasti dari menjadi pedagang dulu, sendiri dulu. Tapi seiring waktu, seiring konsistensi, fokus pada bisnis yang kita bangun, seiring berkembang dan bertumbuhnya usaha semakin besar. Nah, mau tidak mau kita tidak bisa menghindar untuk membangun sebuah tim. Karena tangan kita cuma 2 gitu ya. Betul. Apalagi untuk perempuan ya, Betul perempuan seperti sekali. kita kan kita multitasking ya. Betul. Jadi ibu, jadi istri, Jadi istri. punya juga kewajiban di luar sebagai ABC gitu. Nah, jadi memang tim tadi ya. Betul. Kuncinya di tim ya, Mbak. Betul. Bahwa Iya. untuk menjadi besar itu memang untuk scale up untuk naik itu ya kita harus Iya. bikin tim. Bareng-bareng. Bahwa kita itu bukan hanya entrepreneur tapi ada intrapreneur juga. Jadi Yes. berkolaborasi. Ya, betul. Sekarang semua bisa berhasil kalau ada kolaborasi. Bicara kolaborasi, ini kan bicara kolaborasi, Mbak, ada tantangan nggak saat Mbak kemudian merasa perlu membuat butik sederhana Mbak menjadi sebuah manajemen yang lebih rapi lah gitu ya? Ada tantangan nggak saat kemudian dari butik biasa menjadi butik yang lebih termanajemen dengan rapi? Iya. Sudah pasti tantangan Apa itu tuh? selalu ada. Karena biar teman-teman sahabat-sahabat kan banyaknya yang baru mulai ya jualan baju, Betul, kemudian betul. jualan ABC dengan sederhana. Nah, apa sih tantangannya kalau menurut Mbak yang Ya, selama ini? intinya sih jangan mengalah atau menyerah dengan tantangan yang ada ya. Justru Tantangannya apa aja emang Mbak biasanya? tantangannya itu biasanya ketika kita ada kesulitan nih di tengah perjalanannya, kita capek tuh nyerah, Iya, iya. putus asa. Nah itu kan sebetulnya tantangan terbesar dalam diri kita ya. Betul banget. Kita nyerah itu dengan diri kita sendiri. Kita sudah lelah, kita sudah merasa lelah, nggak ketemu jalannya gitu. Di tempat terus, mau scale up juga bingung mau tanya ke siapa Iya, gitu. iya. Intinya kan tantangannya adalah bagaimana melawan rasa malas dan rasa takut kita. Betul. Itu sebetulnya. Tapi Melawan jangan, diri sendiri dulu itu iya, ya yang sebenarnya iya. paling berat ya. tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang sedang berproses di dunia usaha, itu jangan khawatir, tetap nikmati aja karena memang ada fasenya Mbak. Kita nggak mungkin langsung scale up ke tim ya, karena kita ukur kapasitas bisnis masing-masing. Kadang bagi pebisnis pemula atau pengusaha atau pedagang pemula itu kan untuk membangun tim juga cost yang besar. Jadi ada tahapannya. Masuknya kita di kemitraan dulu kali ya. Betul. Kayak misalnya saya juga punya sepatu Laura loh. Cuma nggak saya pakai. promosi nih. Sepatu Laura itu kebetulan karena saya ya tadi banyak tanggung jawab di luar, akhirnya saya bagi peran reseller. Oh, Jadi gitu. tidak perlu kita membayar, tapi kita membantu orang juga untuk punya bisnis kan. Itu juga bagian dari sinergi Ya. juga Nah, sebenarnya. bisa dikolaborasi ya nanti Iya, ya iya, dengan iya. produk Sepatu kita. saya bisa ya di sini ya. Bisa dong. Tambah Ada lagi deh bisnis sepatu, saya. ada baju, Ya. ada make up, ada skincare. Ya, jadi semua dari atas sampai bawah. Semua ada semua. Selama perempuan All about woman. obat sama perempuan bergerak gitu pasti butuh banyak hal untuk disiapkan. Nah, bicara kembali lagi tadi Mbak, kolaborasi. Bagaimana dengan si Bapak? Nah, ini kadang-kadang kan kita susah untuk mematchkan ya antara pikiran kita, Dengan mimpi suami. kita dengan Pak suami. Nah, Pak suami saya lihat sangat ini sekali ya, Support. sangat support sekali Pak Betul. Didi ya. Pak Dokter Idi. Apa Dokter Didi? Udah ganti nama? Oh enggak. Oh enggak dong. Pak Didi. Jadi saya lihat suami Mbak Didi kan selalu ikut serta dalam launching-launching juga ikut serta ya. Insya Allah. Nah, itu saya lihat kolaborasi yang bagus. Apakah awalnya sudah mendukung atau Mbak perlu beri pengertian? Biar menjadi trik juga untuk sahabat-sahabat bagaimana mengajak Pak suami untuk ikut dalam usaha kita. Jadi ketika kita punya usaha atau ketika di awal aja kita akan berkomitmen ya dengan calon suami ya. Kita biasanya kan menyamakan visi, Ya, frekuensinya betul. kita Frekuensinya samakan samakan dulu. Iya, aktivitas kita apa, suami apa, support atau tidak. Ketika suami tahu ini kebermanfaatannya banyak, nggak hanya untuk pribadi, Untuk why banyak not orang untuk ya. support Yes, gitu. Betul. Intinya bisnis itu akan berkembang, bertumbuh jika kita mendapat ridho suami. Betul. Dan mengajak dalam mimpi kita gitu loh. Iya kan? Artinya kita pengen seperti ini nih, kita ingin manfaat untuk orang gitu. Kita harus memasukkannya dalam mimpi kita gitu. Iya, betul. Dan setelah itu tentunya juga menyamakan frekuensi dan visi bersama tim. Ya. Itu juga penting banget. Paling penting karena tadi itu kalau nggak satu frekuensi susah juga ya. Betul sekali. Oke. Mbak, setelah berarti kan dari 2018 sampai 2022 udah sekian tahun itu. Tantangan terbesar sampai saat ini yang Mbak hadapi apalagi setelah Covid ini ya. Dan ini Covid mulai ada lagi gitu ya. Tantangan terberat apa sih yang harus dipersiapkan oleh kita untuk kita hadapin? Kalau bicara tantangan pastinya selalu ada. Banyak Mbak. pasti ya. Banyak banget. Yang nggak hanya paling COVID menurut saja. Mbak, karena gini dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh UMKM Betul. itu banyak yang tidak bisa mengatasi itu, terutama dalam omset ya, peningkatan omset. Nah, saya lihat
beda nih dengan Cahaya 31 CSM. CSM Group. Cahaya itu hanya salah satu dari bagian. Betul. Nah, kalau Mbak melihat sendiri, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi oleh kita sebagai UMKM, yang terutama garmen ya, untuk Betul, garmen. baju, gimana Mbak? Jadi faktornya itu ada internal dan eksternal yang mempengaruhi ya. Mhm. Faktor internalnya biasanya adalah faktor kondisi perusahaan kita, Ya. faktor SDM kita, Mhm. itu tantangan internal kita. Kemudian tantangan eksternal kita, Mhm. kondisi situasi yang tidak menentu secara umum adalah Mhm. kondisi situasi ekonomi yang tidak stabil. Ya. Pangsa pasarnya juga menjadi Betul, turun, betul. terjun payung ya. Pangsa pasar Mhm. secara grafik turun. Ya, tetapi tadi kita sebagai orang yang sedang berusaha tetap tidak boleh pesimis, Iya, optimis. betul. Kita harus terus membangun optimistik dan terus mencari strategi-strategi yang sekiranya menguntungkan yang Dan jelas. membangun dan usaha membangun kita ya. usaha kita terus. Betul. Tapi yang paling penting tadi Mbak bilang betul, optimis tadi ya. Optimis itu Karena dengan kuncinya. optimis kita bisa menghadapi semua deh, insya Betul. Allah ya. Karena Dan pasti ada jalan ya. Ada lagi Mbak, Apa tuh? kita harus sinergi dan kolaborasi. Betul. Itu yang membuat kita menjadi lebih kuat. Saya punya guru Betul. bilang gini, kalau ingin cepat memang jalan sendiri, tapi kalau ingin melangkah jauh harus bersama-sama. Betul. Karena tadi sinergi tadi akan membuat kita semakin kuat kan. Betul. Dan kuantumnya, lompatan-lompatannya akan sangat Semakin. luar biasa ketika Karena kita tersistematis ya. berkolaborasi. Betul. Nah ini bicara kuantum, tadi saya sebelum kita diskusi ini ada namanya Mas Saiful Mm-mm. menyampaikan tentang usaha-usahanya yang luar biasa dari bisnis Betul. sederhana, ada manajemennya. Oke Mbak, tadi bicara tentang manajemen perusahaan. Ini ada yang spesial dari CSM. Mbak, CSM itu singkatan dari Cahaya Sinergi Mulia gitu ya. Nah, tadi yang Mbak bicara tentang bahwa kalau mau maju, mau scale up, mau naik, harus punya manajemen. CSM itu adalah brandnya, bukan manajemennya, holdingnya, perusahaannya. ya, betul. Lalu di bawah CSM itu ada ada brand store-nya, brand store-nya, ada brand produk, brand store-nya namanya Cahaya 31. Cahaya 31 yang sudah banyak ada di label-label itu ya. Kemudian dan ada Nibras House. House. Kemudian yang kedua ada lagi nanti ada brand produk. brand produk. Ya, brand produk itu ada brand Yuna dan Humna Syar'i. Dan yang terakhir ada Dan terakhir insya Allah ada House Production ya. rumah produksi. Kepean nanya nomor di judulnya. Jadi itu kan ada tim ya. Jadi kalau Mbak lebih banyak pada bagaimana mendesain baju, kemudian baju apa yang sedang in, ada tim juga Ya, yang ada yang mendevelop. Nah, itu makanya dia nanya kepean ya. Oke, siap. Oke, Mbak, terakhir sebelum nanti saya penasaran sebenarnya pengen ngajak sahabat-sahabat untuk melihat seperti apa sih gitu kan Cahaya 2131 ini. Cahaya 31 punya Mbak Mulyati. Terakhir Mbak, yang untuk fashionnya itu Mbak dapat dari mana ide-idenya? Ide-ide kreatif bersama. Ide kreatif ya. Tadi tim tadi juga ya. Iya. Ada tim Itu kreatifnya. ada tim risetnya. Nah, Tim ini risetnya. luar biasa. Makanya kalau sahabat-sahabat ingin meniru seperti Mbak Mulyati, Iya. punya 4 cabang ya. Kemudian ini luar biasa loh. Sudah ada 50 kemitraan. 21 kemitraan saat 21 ini. kemitraan, dengan, kemudian yang on store yang punya perusahaan sendiri 5. 5. Luar biasa. Di Covid tuh ya kemarin ya. Mohon doanya. Pasti sangat, karena saya ingin sekali ya banyak perempuan-perempuan seperti Mbak Mulyati jadi istri dan ibu luar biasa keren, dan anak-anaknya Amin. Harus terurus. harus terurus, usahanya jalan. Terus jalan-jalannya juga jalan ya, aku lihat di Facebook, ya ampun jalan-jalan terus. Aku sama Pak Silaturahmi. suami tolong dong lihat ini, aku bilang gitu. Jadi luar biasa banget. Nah, penasaran kan seperti apa usahanya bro sampai kemudian berkembang luar biasa dengan tadi konsep sederhana. Betul. Bahwa kita harus jadi tim dalam sebuah usaha. Yuk kita lihat sambil lihat timnya siapa aja sih. Ini timnya di belakang layar ini banyak banget loh. Saya tuh tahan. Tunggu ya, saya mau wawancara dulu gitu. Apakah Mbak Mulyati galak atau tidak? Oh enggak deh, ke situ bohong. Galak kalau lagi PMS. Ada itunya, senggol dikit bacok. Kalau Senggol kita- bacok emang. Oke, yuk kita lihat yuk. Ininya ya. Oke, kita ke sana ya. Oke, yuk. Nah, nih. Lihat ruang. Mas, hai, sehat Mas? Ya, alhamdulillah. Baru kali ini ya ada tamu heboh ya, maklum ya, namanya kita kan YouTuber. Mbak, sering kesini? Mbak siapa namanya? Sering, Mbak Ulfa. Mbak Ulfa. Nah, Mbak Ulfa Sekarang dari nol loh. Jenisnya dari nol. Ini usaha juga? Cerita ya, Mbak Ulfa mitra kita sekarang. Oh, minta untuk penjualan juga ya? Iya. Bajunya kualitasnya seperti apa sih Mbak dibanding tempat lainnya? Ya, alhamdulillah
kalau di sini kualitasnya sudah terjamin. Makanya saya dari 2013 2013. iya hingga sekarang sudah bermitra dan juga sudah banyak resellernya. Oh gitu. Dari nol ya? Dari nol, dari Berarti dari mitra boleh ambil reseller-reseller lainnya ya? Bisa. Oh gitu. Mbak, apa sih kelebihannya bermitra dengan saya 31? kelebihannya yang pertama produknya. Produknya bagus. Produknya bagus. Dan yang kedua dekat Dengan rumah. dekat dengan rumah. Jadi kan kalau kita ngambil jauh-jauh harus ada ongkir. Siap. Sahabat yang mau coba, angkat Mbak Ulfa ya? Iya. Atau ke sini? Cuman ya Mbak, sukses ya. Iya. Nah ini konsepnya berapa bulan sekali berubah sesuai dengan tren pasar? Kita suka sekali konsep displaynya berubah. Oh, display juga berubah. Tidak hanya Biar konsep bagus. bajunya juga ya. Dan orang berkulit terus ya baru terus kita update lagi. Itu yang membuat juga trik juga itu trik bisnis juga ya. Supaya nggak jenuh pasar. Nggak jenuh pasarnya. Iya, mantap. Amin. Siap. Ini ya ilmu arrival ya. Oh jadi kalau yang baru di sini aku tadi udah langsung jadi doll gitu kan. Keren banget itu. Bahannya ya, bahannya Aduh banget cocok buat di outdoor maupun indoor. ada keunikan tersendiri nggak? Dari semua kan bisa ada keunikan tersendiri ya. Satu kelebihan kita, butik kita itu menyajikan produk-produk baju keluarga. Kalau mau momen lebaran begini, Oh, baju couple. keluarga, sarimbit. Sarimbit Kalau malah ya? couple Sama suami istri, istri saja ada sarimbit. sarimbit dengan anak-anak aja. Dan itu bisa order ya. Dan itu bisa order bahkan sudah ready. Order lagi ready on store. Oh gitu ya, ada di sini Tuh, semua ada ya. di sini Nah itu semua. kelebihan yang satu lagi ya yang tidak dimiliki oleh butik-butik lainnya bahwa ini bisa untuk sarimbit, bisa satu keluarga ada semua. Itu Muslim Shopping Center.